Parasetamol masih merupakan obat yang aman untuk dikonsumsi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Beberapa hari ini, dunia kesehatan dihebohkan dengan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak. Angka kematiannya semakin hari memang dilihat semakin meningkat ya. Oh, hell no! Tapi buat para orang tua sebaiknya saat ini tidak panik dan tetap tenang. Dan mari kita coba berpikir dengan jernih di tengah banyaknya dugaan-dugaan yang masih ngecoh dan masih mengganggu pikiran. Pertama-tama saya akan membahas mengenai parasetamol. Parasetamol sendiri termasuk ke dalam obat yang memiliki fungsi anti demam, anti nyeri, dan sedikit memiliki efek anti peradangan. Ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Bahkan dari saya masih kecil, obat ini sudah ada dan selama 30 tahun berjalan, tampaknya parasetamol ini nggak pernah ada masalah. Namun beberapa hari yang lalu muncul himbauan untuk tidak memberikan parasetamol sirup apabila anak-anak Anda mengalami demam. Tapi kayaknya ini menimbulkan banyak asumsi ya. Nah, mari kita luruskan. Sebenarnya parasetamol ini masih boleh digunakan. Tapi memang supaya lebih aman kita pakai dalam sediaan yang lain. Contohnya ya dibikin puyer atau parasetamol yang dimasukkan melalui dubur atau supositori yang kita bilang. Oke, dari sini sebenarnya kita bisa mengembangkan dugaan bahwa sebenarnya yang bermasalah ya kemasan sirupnya ini, bukan parasetamolnya. Ada apa dengan kemasan sirup? Yuk kita bahas. Untuk saat ini dugaan penyebab kerusakan ginjal disebabkan oleh senyawa yang disebut dengan diethylene glycol yang nanti kita singkat dengan DEG, dan yang kedua disebabkan karena ethylene glycol yang nanti kita singkat dengan EG. Di dunia farmasi sebenarnya ini udah biasa dipakai sebagai pelarut yang ada di dalam obat-obatan sirup. Tentu saja senyawa ini sudah diatur kadar penggunaannya di level yang aman. Untuk saat ini penyakit ginjal akut misterius yang terjadi pada anak-anak diduga ya disebabkan karena adanya kontaminan pada DEG dan EG pada obat-obatan sirup yang saat ini beredar. Oleh karena itu, Kemenkes pada tanggal 18 Oktober mengeluarkan edaran bahwa saat ini sebaiknya hindari penggunaan obat-obatan dengan sediaan atau kemasan sirup. Bisa lihat di sini ya. Di sini apa sini ya? Ya, nanti tergantung lah. Sebenarnya saya juga beberapa kali lihat deklarasi ya dari marketing farmasi bahwa parasetamol produk mereka nggak mengandung DEG dan EG. Tapi sebenarnya buat lebih amannya, saya tetap berpacu pada aturan Kementerian Kesehatan saat ini untuk tidak menggunakan obat-obatan sirup untuk sementara waktu. Ya, karena kalau saya sih masih mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan ya. Karena ini merupakan kebijakan antisipatif. Kalau memang benar ada kontaminan dari DEG dan EG, setidaknya kita aman. Karena sejauh ini masih ada obat-obatan alternatif sediaan alternatif yang masih bisa kita pakai. Kemarin juga sempat ada pertanyaan, apakah batuk pilek merupakan salah satu kondisi gangguan ginjal akut? Saya rasa ini kurang tepat ya. Soalnya batuk pilek ini gejala yang ditimbulkan akibat adanya gangguan di saluran pernapasan umumnya. Sedangkan kalau ginjal itu berhubungan di ginjal dan saluran kencing. Pada pasien gangguan ginjal akut, gejala yang ditimbulkan itu kita fokus pada produksi urin. Biasanya produksi urinnya menurun sangat drastis atau bahkan tidak keluar urinnya. Padahal dia minumnya banyak. Ya, dan di akhir video ini saya akan membuat kesimpulan ya. Yang pertama, sampai saat ini parasetamol masih merupakan obat yang aman untuk dikonsumsi. Ya, tapi memang Kementerian Kesehatan sudah memberikan edaran sementara tidak memberikan obat-obatan dalam sediaan sirup. Yang ketiga,
Gangguan ginjal akut yang saat ini terjadi pada anak-anak diduga, ingat ya teman-teman, masih diduga disebabkan oleh DEG dan EG. Saya sendiri sampai saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan maupun dari IDAI. Keadaan-keadaan ini masih dalam investigasi teman-teman, dan akan terus berkembang. Dan apapun yang saya sampaikan di video ini masih bisa berubah. Apabila ada sesuatu yang baru, kita akan usahakan share informasi-informasi yang terupdate. Ya, buat video hari ini cukup sekian ya. Kalau teman-teman suka, silahkan like video ini. Kalau misalnya informasi ini penting, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Dan kalau bermanfaat, bisa di-subscribe juga channelnya. Dan jangan lupa nyalain lonceng teman-teman, supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Ya, video hari ini gua rasa cukup sekian. Sampai jumpa dan terima kasih.